Di sebuah desa kecil bernama Grawan, warung kopi milik Pak Sastro menjadi tempat favorit bagi para pecandu togel untuk berkumpul setiap sore. Warung itu sederhana, dengan meja kayu dan bangku panjang yang sering penuh oleh obrolan tentang angka keberuntungan. Hari itu, Giman, pemuda berusia 25 tahun yang dikenal paling sering menang kecil dalam togel, duduk sambil mengaduk kopi hitamnya. Wajahnya cerah, seperti biasanya setelah mengambil uang hasil kemenangannya. Angka semalam benar-benar tembus, bro. 50.000 jadi 2 juta. Hoki gue emang gak ada lawan, katanya bangga sambil memamerkan lembaran uang di tangannya. Di sampingnya, Sarno, seorang pria pendiam yang selalu sial dalam judi togel, hanya menggerutu. Lu tuh menang kecil-kecil terus, man. Tapi coba lihat gue udah habis gaji bulanan cuma buat beli nomor sial. Tetap aja gak pernah tembus. Giman tertawa kecil. Sar, masalahnya lu tuh gak ngerti cara baca rumus. Nih, gue kasih bocoran. Kalau mimpi gigi copot, itu pasti angka 49. Dari sudut lain warung, Bejo, pemuda paling muda di kelompok itu, bersandar santai sambil memainkan korek api. Bejo dikenal sebagai pemuda paling hoki. Ia jarang main, tapi sekali pasang, hasilnya selalu besar. Hoki itu nggak bisa diajarin, Giman. Itu bawaan lahir, kata Bejo dengan nada mengejek. Giman melotot. Hoki? Lu tuh cuma kebetulan. Coba kalau kita tanding siapa yang dapat hasil lebih besar minggu ini. Sebelum Bejo sempat menjawab, Tarmin, pemuda gemuk yang duduk di pojok warung, memotong percakapan. Udah, ngapain debat? Yang pentingnya kita semua punya tujuan sama, ngejar angka buat kaya. Semua orang tertawa, tapi tawa itu terasa getir. Mereka tahu, meski mereka bercanda soal angka-angka, hidup mereka sebenarnya jauh dari kata sejahtera. Pak Sastro, pemilik warung, menggelengkan kepala dari balik gerobak kopinya. Kalian ini anak-anak muda nggak ada kerjaan lain apa? Togel, dan togel. Kalau kalian kalah terus, siapa yang mau tanggung jawab? Ah, Pak Sastro ini, hidup cuma sekali, Pak. Masa nggak mau coba peruntungan? Jawab Giman santai. Pak Sastro mendesah, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu omongannya tak akan didengar. Sore itu, obrolan terus berlanjut. Mereka membahas mimpi, kode alam, dan berbagai tafsir aneh yang mereka yakini bisa menjadi petunjuk angka. Dari cerita ular melintas jalan, ayam berkokok di tengah malam, hingga kucing hitam yang menatap dengan mata tajam, semua dianggap sebagai isyarat. Namun di balik semangat mereka ada cerita pahit yang tak terucap. Giman, yang selalu menang kecil, sebenarnya memiliki utang menumpuk karena selalu memasang lebih banyak dari yang menangkan. Sarno, yang terus kalah, mulai kehilangan kepercayaan dari istrinya. Dan Bejo, meski selalu hoki, mulai merasa ketagihan dengan kemenangan instannya. Hari mulai gelap, dan satu persatu mereka pulang dengan janji akan bertemu lagi esok hari. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di rumahnya, Giman bermimpi aneh. Ia melihat seorang pria tua dengan wajah menyeramkan memanggil namanya. Mau menang besar, Giman? Datanglah ke pohon besar di ujung desa. Saat terbangun, Giman merasa gelisah. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia memutuskan untuk menyimpan cerita itu untuk dirinya sendiri, sambil terus memikirkan apakah ia akan mengikuti petunjuk itu. Di sisi lain desa, Bejo yang selalu optimis tiba-tiba merasa cemas tanpa alasan. Ia merasakan dingin menusuk tulang, meskipun pintu rumahnya sudah ia tutup rapat. Dan Sarno yang biasanya terlelap tanpa mimpi, mendengar suara bisikan halus di telinganya, seolah-olah seseorang memanggil namanya. Hari itu menjadi awal dari kejadian-kejadian aneh yang perlahan-lahan akan mengubah hidup mereka semua. Malam yang gelap menyelimuti desa Ngerawan. Angin dingin berhembus kencang menyapu pepohonan yang menjulang di sepanjang jalan setapak menuju pohon besar di ujung desa. Giman, yang masih terbayang mimpi anehnya, duduk di beranda rumah dengan pikiran tak menentu. Mimpi itu, apa benar cuma bunga tidur? Gumamnya sambil mandang kosong ke arah langit. Di tempat lain, Sarno masih belum bisa tidur. Suara bisikan yang ia dengar malam tadi terus terngiang di telinganya. Sarno, angkamu ada di sini. Suara itu terdengar nyata, tapi ia tak bisa memastikan dari mana asalnya. Ia merasa terganggu, tapi di sisi lain, ia penasaran. Sementara itu, di rumah kecilnya, Bejo duduk termenung. Ia jarang merasa takut, tapi malam itu hatinya gelisah. Suasana di rumahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan mengalihkan pikiran dengan menghitung uang hasil kemenangannya minggu lalu. Namun, yang paling gelisah malam itu adalah Giman. Setelah berjam-jam menimbang-nimbang, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke pohon besar seperti yang muncul dalam mimpinya.
Dengan membawa senter kecil, ia melangkah keluar dari rumahnya. Pohon besar di ujung desa sudah lama dianggap keramat oleh warga Ngrawan. Konon, pohon itu menjadi tempat tinggal makhluk gaib yang sering memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berani datang. Namun, mereka yang mendapat petunjuk selalu diikuti oleh konsekuensi besar. Langkah Giman terhenti ketika ia tiba di depan pohon besar itu. Angin berhembus lebih kencang, membuat bulu kuduknya meremang. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon. "Siapa itu?" seru Giman, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia bergerak mendekati Giman dengan langkah perlahan. Ketika sosok itu semakin dekat, Giman menyadari bahwa itu adalah pria tua yang sama seperti dalam mimpinya. "Giman, kau datang," ucap pria tua itu dengan suara serak. "Kau siapa? Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Giman dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum samar. "Aku hanya ingin membantumu. Kau ingin menang besar, bukan? Angka yang kau cari ada padaku." Mendengar itu, rasa takut Giman perlahan berubah menjadi harapan. "Benarkah? Apa yang harus kulakukan?" Pria tua itu mengulurkan tangan menunjuk ke tanah di bawah pohon. "Duduklah di sini dan biarkan aku memberimu angka. Tapi ingat, setiap keberuntungan punya harga." Giman tanpa berpikir panjang duduk di tanah seperti yang diminta. Pria tua itu mendekatinya lalu mulai berbisik di telinga Giman. Bisikan itu pelan tapi jelas, menyebutkan sebuah angka 4 digit. "Angka ini pasti keluar besok malam," kata pria tua itu sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan Giman yang masih tertegun. Keesokan harinya di warung kopi Pak Sastro, suasana terasa lebih ramai dari biasanya. Sarno, yang biasanya tampak murung, kali ini tampak penuh semangat. "Semalam gua mimpi. Angka gua bakal keluar kali ini. Gue yakin," katanya sambil menunjukkan catatan kecil berisi angka-angka yang ia tafsirkan dari mimpinya. Giman yang biasanya suka pamer kali ini memilih diam. Ia merasa angka yang dihadapkan terlalu istimewa untuk dibagikan. Namun Bejo memperhatikan gelagat aneh Giman. "Gue perhatiin dari tadi. Lu kok diem aja, man? Biasanya udah pamer angka ke semua orang," tanya Bejo sambil menyalakan rokok. "Ah, nggak ada apa-apa. Lagi malas aja," jawab Giman singkat. Namun Bejo tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Sore itu masing-masing dari mereka memasang angka-angka di bandar togel desa. Sarno dengan angka dari mimpinya, Bejo dengan angka yang ia pilih secara acak, dan Giman dengan angka dari pria tua di pohon besar. Malam tiba dan pengumuman hasil togel pun keluar. Warung kopi Pak Sastro dipenuhi oleh para penjudi yang berkumpul untuk melihat hasilnya. Saat angka diumumkan, suara sorak-sorai terdengar dari beberapa orang. Tapi yang paling mencolok adalah suara Giman. "Tembus! Angka gue tembus! 5.000 jadi 20 juta, serunya dengan penuh semangat. Semua mata tertuju padanya. Sarno dan Bejo hanya bisa menatap dengan iri, sementara Giman tertawa penuh kemenangan. Namun jauh di dalam hutan di bawah pohon besar, bayangan pria tua itu kembali muncul. Ia tersenyum dingin sambil berbisik pada dirinya sendiri. Kemenangan pertama selalu manis, tapi ini baru awal dari segalanya. Kemenangan besar Giman menjadi perbincangan di seluruh desa Ngrawan. Tidak ada yang menyangka pemuda yang biasanya hanya menang kecil itu tiba-tiba bisa membawa pulang 20 juta. Dengan bangga, Giman mulai menunjukkan sisi barunya. Ia membeli pakaian mahal di pasar kecamatan, mentraktir teman-temannya di warung kopi Pak Sastro, dan bahkan membeli sepeda motor bekas yang sering ia impikan. "Men, lu kayak mendadak, gimana caranya sih?" tanya Sarno, yang mulai merasa iri. Giman hanya tersenyum tipis. "Ya hokilah, Sar. Gue bilang juga apa kalau lu nggak ngerti cara baca tanda-tanda, ya bakal kalah terus." Yang biasanya tenang, mulai curiga. "Giman, gue kenal lu udah lama. Menang 20 juta dari angka yang tiba-tiba muncul? Kayaknya ada sesuatu yang lu sembunyiin." Namun, Giman tetap tidak mau berbagi cerita tentang pria tua di pohon besar. Baginya, angka itu adalah rahasia yang harus ia simpan sendiri. Seminggu setelah kemenangan besar itu, Giman mulai berubah. Ia jarang pulang ke rumah, dan lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi, memasang angka-angka baru dengan nominal yang semakin besar. Namun keberuntungannya tidak selalu datang. 2 hari berturut-turut ia kalah. "Ah, ini cuma kesialan sementara," gumamnya sambil memandangi uang yang tersisa di kantongnya. Namun malam itu sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia duduk di teras rumahnya, angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa suara yang familiar. "Giman, sudah puas dengan kemenanganmu?" Giman langsung menoleh. Bayangan pria tua dari mimpinya muncul di sudut halaman rumah. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dengan senyum dingin yang menusuk.
Apa yang kau inginkan? Tanya Giman dengan suara gemetar. Aku sudah memberimu angka dan membuatmu menang. Tapi sekarang giliranmu untuk membayar harga. Giman merasa tubuhnya gemetar. Membayar harga? Apa maksudmu? Aku nggak janji apa-apa. Pria tua itu tertawa pelan. Setiap keberuntungan ada harganya, Giman. Kau tahu itu sejak awal. Dan aku tidak akan meminta banyak, hanya sedikit dari jiwamu. Giman berteriak ketakutan, tapi sebelum ia sempat bergerak, pria tua itu menghilang seperti asap. Keesokan harinya, Giman muncul di warung kopi dengan wajah pucat. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di sudut sambil memandang kosong ke arah meja. "Men, lu kenapa? Biasanya lu yang paling ribut?" tanya Bejo sambil nyeruput kopinya. "Ah, nggak ada apa-apa," jawab Giman singkat. Namun, Sarno memperhatikan sesuatu yang berbeda. "Men, lu kelihatan kayak kurang tidur. Apa lu kalah besar lagi?" Giman hanya menggeleng, tapi pikirannya terus terbayang pada pria tua itu. Ia mulai merasa takut untuk memasang angka lagi, namun ketagihan judi sudah terlalu kuat menguasainya. Sementara itu, Bejo yang diam-diam mengamati perubahan Giman, mulai merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya, Bejo memutuskan untuk mengikuti Giman secara diam-diam. Seperti dugaan Bejo, Giman pergi ke pohon besar di ujung desa. Bejo mengikuti dari kejauhan, berusaha tidak ketahuan. Sesampainya di pohon besar, Giman duduk di bawah pohon sambil memejamkan mata, seolah-olah menunggu sesuatu. Bejo terkejut ketika melihat bayangan pria tua muncul dari balik pohon. Meski tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka, ia bisa melihat wajah Giman yang dipenuhi ketakutan. "Jadi ini rahasia lu, men?" gumam Bejo. Namun sebelum Bejo bisa pergi dari tempat itu, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinganya. "Jangan ikut campur, anak muda." Bejo merinding dan segera berlari menjauh dari tempat itu. Namun, di balik rasa takutnya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan Giman. Malam itu, Giman pulang ke rumah dengan perasaan lega. Pria tua itu memberinya angka baru, dan ia yakin angka itu akan membuatnya menang besar lagi. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara tangisan dari luar rumah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat bayangan pria tua berdiri di tengah halaman. Tapi kali ini, pria tua itu tidak sendirian. Di belakangnya ada sosok-sosok lain yang wajahnya kabur, tapi semuanya memandang Giman dengan tatapan marah. "Kau telah mengambil keberuntungan mereka," ucap pria tua itu. "Kini, kau akan mulai merasakan akibatnya." Sosok-sosok itu mulai mendekat dan Giman hanya bisa berteriak ketakutan. Malam itu, Giman terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Bayangan sosok-sosok menyeramkan di halaman rumahnya terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa keberuntungan yang datang dengan mudah membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Namun, seperti pecandu pada umumnya, ketakutan tidak mampu menandingi keinginannya untuk menang lagi. Pagi-pagi sekali, Giman sudah pergi ke warung kopi untuk memasang angka yang diberikan pria tua itu malam sebelumnya. Di warung kopi, Bejo dan Sarno sudah duduk menunggu. Tapi kali ini mereka memperhatikan perubahan yang semakin nyata pada Giman. "Men, gue perhatiin lu makin beda. Lu sakit apa gimana?" tanya Sarno. Giman hanya tersenyum samar. "Nggak ada apa-apa, Sar. Gue cuma fokus cari angka." Bejo yang semalam menyaksikan pertemuan Giman dengan pria tua di pohon besar, merasa semakin yakin ada sesuatu yang salah. Namun, ia memilih diam. Ia tahu Giman tidak akan mau berbicara jujur. Hari itu, Giman kembali memasang angka dengan jumlah yang besar. Ia yakin angka yang ia dapatkan akan membawa kemenangan lagi. Tapi ketika malam tiba dan hasil keluar, Giman kalah. "Ah, mungkin gue salah tafsir," gumamnya sambil menggenggam kepalanya. Namun, kekalahan itu tidak membuatnya menyerah. Esok harinya, ia kembali ke pohon besar untuk mencari angka baru. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, memutuskan untuk berbicara dengan Pak Warto, seorang kakek tua yang dikenal memahami hal-hal mistis di desa. "Pak, saya mau tanya, pohon besar di ujung desa itu ada apa sebenarnya di sana?" tanya Bejo saat berkunjung ke rumah Pak Warto. Pak Warto terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. "Pohon itu bukan pohon biasa, Jo. Ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Bejo menelan ludah. "Kalau ada orang yang sering ke sana, mungkin buat cari angka togel, apa yang bakal terjadi, Pak?" Pak Warto menatap Bejo tajam. Jika dia mencari angka dari penghuni pohon itu, dia harus siap menerima akibatnya. Semua keberuntungan yang diberikan akan diminta kembali dengan harga yang tidak sebanding. Mendengar itu, Bejo semakin yakin bahwa Giman sudah terjebak dalam lingkaran berbahaya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan temannya tanpa ikut terseret dalam masalah yang sama.
Sementara itu, Giman mulai mengalami kekalahan beruntun. Uang yang ia dapatkan dari kemenangan besar sebelumnya habis dalam waktu singkat. Sepeda motor yang baru ia beli harus dijual untuk membayar hutangnya kepada Bandar Togel. "Man, gua nggak ngerti kenapa lu makin parah kayak gini," kata Sarno suatu hari di warung kopi. "Dulu lu cuma pasang kecil-kecil, sekarang lu kayak orang kalap." Namun, Giman tidak peduli. Ia yakin keberuntungannya akan kembali, asalkan ia terus meminta angka dari pria tua di pohon besar. Namun, malam itu ketika Giman pergi ke pohon besar, sesuatu yang berbeda terjadi. Pria tua itu tidak muncul seperti biasanya. Sebaliknya, ia hanya mendengar suara tawa yang menggema di sekitar pohon. "Keberuntunganmu sudah habis, Giman. Kini giliranmu membayar." Giman merinding. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ketika Giman pulang ke rumah, ia mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam, semua barang berharga miliknya hilang. Ia mencoba bertanya kepada tetangga, tetapi tidak ada yang melihat siapapun masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, kembali ke warung kopi dengan wajah kusut. Bejo, yang sudah mendengar cerita dari Pak Warto, mencoba berbicara dengan Giman. "Men, gue tahu lu sering ke pohon besar itu. Gue juga tahu lu nggak dapat angka itu cuma dari hoki. Gue cuma mau bilang, berhenti sebelum semuanya terlambat." Giman menatap Bejo dengan mata merah. "Lu nggak ngerti, Jo. Gue udah terlanjur masuk. Kalau gue berhenti sekarang, gue nggak tahu apa yang bakal terjadi." Bejo hanya bisa menghela napas. Ia tahu Giman sudah terlalu jauh terjebak dalam dunia gelap itu. Malam itu, Giman kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, pria tua dari pohon besar muncul dengan wajah penuh darah. "Kau sudah mengambil banyak dariku, Giman. Kini aku akan mengambil sesuatu darimu." Ketika Giman terbangun, ia merasa tubuhnya lemas. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa berat. Ketika ia menyalakan lampu, ia terkejut melihat bayangan pria tua itu muncul di cermin kamarnya. "Kita belum selesai, Giman." Malam itu, Giman semakin gelisah. Setelah melihat bayangan pria tua di cermin, ia merasa setiap sudut rumahnya diawasi. Tidur menjadi mustahil dan suara-suara aneh terus terdengar di telinganya. Namun ketakutannya tidak membuatnya berhenti. Ia tetap datang ke warung kopi esok paginya, berharap ada kesempatan menang meski hutangnya terus menumpuk. Di warung kopi, Bejo dan Sarno memperhatikan kondisi Giman yang semakin memburuk. Matanya cekung, tubuhnya semakin kurus, dan ia terus melamun. "Men, lu nggak bisa terus kayak gini. Gue yakin ada yang salah sama lu," kata Bejo mencoba membujuk temannya. Namun Giman hanya tertawa pahit. "Lu nggak ngerti, Jo. Gue cuma butuh menang sekali lagi, habis itu gue bebas dari semua ini." Sarno yang selama ini lebih pasif akhirnya angkat bicara. "Men, lu sadar nggak? Yang kita kejar ini cuma ilusi? Kita udah buang waktu, uang, bahkan hidup kita buat sesuatu yang nggak pasti." Giman menatap Sarno dengan tajam. "Lu bisa ngomong gitu karena lu belum pernah ngerasain menang besar. Gua udah ngerasain, Sar, dan itu nyata." Namun, ucapan Giman hanya membuat suasana semakin tegang. Bejo akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Malam itu, Bejo dan Sarno memutuskan untuk mengunjungi pohon besar yang sering didatangi Giman. Dengan membawa senter dan beberapa jimat perlindungan yang diberikan Pak Warto, mereka mendekati pohon tersebut dengan hati-hati. Sesampainya di sana, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Bejo menyenter ke arah akar pohon, berharap menemukan sesuatu. Tiba-tiba, Sarno melihat sesuatu yang aneh di batang pohon. Ada goresan-goresan seperti simbol yang tidak mereka pahami. "Jo, ini apa?" bisik Sarno, merasa semakin takut. Namun, sebelum Bejo sempat menjawab, suara tawa menggema di sekitar mereka. Dari kegelapan, muncul bayangan pria tua dengan mata merah menyala. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara berat. Bejo dan Sarno segera berlari sekuat tenaga, meninggalkan pohon besar itu. Namun mereka tahu bahwa ancaman yang ada tidak akan berhenti di situ. Sementara itu, Giman kembali memasang angka dengan sisa uangnya yang semakin menipis. Kali ini ia memasang dengan keyakinan penuh bahwa ia akan menang. Namun ketika hasil keluar malam itu, ia kembali kalah. Merasa putus asa, Giman pergi ke Bandar Togel untuk memohon waktu agar bisa melunasi hutangnya. Namun, bandar itu tidak mau lagi memberi kelonggaran. "Kalau besok lu nggak bayar, jangan salahin gue kalau rumah lu kosong, man," ancam si bandar. Ketakutan mulai menguasai Giman. Ia tahu hidupnya semakin terpojok. Namun malam itu ia kembali mendengar suara dari pohon besar memanggilnya. Dengan tubuh gemetar, Giman mendekati pohon besar.
Pria tua itu muncul dari balik bayangan, kali ini dengan wajah lebih menyeramkan. "Kau ingin menang, bukan? Kau ingin semua masalahmu selesai?" tanya pria tua itu. Giman mengangguk meski hatinya diliputi rasa takut. "Iya, saya butuh menang. Saya nggak punya pilihan lain." Pria tua itu tertawa. "Keinginanmu mudah, tapi kau tahu setiap keberuntungan ada harganya. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar untuk mendapatkan apa yang kau inginkan." Giman terdiam. Namun, rasa putus asanya membuatnya tidak berpikir panjang. "Saya terima, apapun syaratnya, saya terima." Pria tua itu tersenyum. "Kau akan mendapatkan kemenanganmu, Giman. Tapi ingatlah, saat waktunya tiba, aku akan datang menagih." Esok harinya, angka yang dipasang Giman keluar sebagai pemenang. Jumlah uang yang ia dapatkan begitu besar, cukup untuk melunasi semua hutangnya dan membuatnya kembali hidup nyaman. Namun, kemenangan itu tidak disambut dengan sukacita. Giman mulai merasakan keanehan di sekelilingnya. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Barang-barang di rumahnya berpindah tempat tanpa sebab. Bejo dan Sarno yang mendengar kabar kemenangan Giman tahu ada sesuatu yang salah. Mereka mencoba mendatangi Giman untuk memperingatkannya. "Men, lu harus berhenti sekarang juga. Gue yakin kemenangan lu ini nggak cuma soal hoki," kata Bejo dengan nada serius. Namun, Giman hanya tertawa. "Gue udah menang besar, Jo. Semua masalah gue selesai. Kenapa gue harus berhenti?" Namun pembicaraan itu, pintu rumah Giman terbuka sendiri dengan suara berderit. Dari kegelapan terdengar suara pria tua berkata, "Waktunya akan segera tiba, Giman." Giman kini hidup bergelimang uang. Kemenangan besar yang ia dapatkan memberinya kesempatan untuk melunasi semua hutangnya kepada Bandar Togel. Bahkan ia sempat membeli sepeda motor baru untuk memamerkan keberuntungannya. Namun di balik semua itu ada bayangan gelap yang terus mengintainya. Setelah menang besar, Giman mencoba menikmati hidupnya. Ia berpikir semua masalahnya selesai. Namun malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk. Suara-suara aneh mulai terdengar di rumahnya. Langkah kaki, suara napas berat, dan terkadang bayangan pria tua yang berdiri di sudut kamar. Pada suatu malam, ia terbangun dari tidurnya karena suara ketukan keras di pintu rumah. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan menemukan sebuah boneka kayu kecil yang ditinggalkan di depan rumahnya. Boneka itu memiliki simbol yang sama dengan yang ia lihat di batang pohon besar. "Ini peringatan," gumam Giman, tangannya gemetar memegang boneka itu. Bejo dan Sarno kembali bertemu di warung kopi. Mereka sudah mendengar tentang kemenangan besar Giman, tetapi mereka juga tahu bahwa kemenangan itu membawa sesuatu yang menyeramkan. "Jo, gue rasa Giman udah terlibat sesuatu yang gak benar," kata Sarno mengingat kejadian di pohon besar. "Iya, Sar, gue juga ngerasa ada yang aneh, tapi gimana caranya kita bantu dia kalau dia sendiri gak mau dengerin kita?" jawab Bejo. Tidak lama kemudian, Giman datang ke warung dengan wajah lelah. Matanya merah dan tubuhnya terlihat semakin kurus meskipun ia punya banyak uang sekarang. "Men, lu baik-baik aja?" tanya Bejo. Giman hanya tersenyum pahit. "Gua nggak tahu, Jo. Semuanya terasa salah. Gue pikir kemenangan ini akan bikin gue bahagia, tapi malah bikin gue nggak bisa tidur." Sarno menatap Giman serius. "Men, lu harus jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di pohon itu?" Giman terdiam sejenak. Akhirnya ia bercerita tentang perjanjiannya dengan pria tua di pohon besar, tentang janjinya untuk memberikan sesuatu sebagai imbalan atas kemenangannya. Dia bilang akan datang menagih, dan gua nggak tahu apa yang dia mau, ucap Giman dengan suara bergetar. Malam itu, Giman tidak berani tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Namun rasa kantuk akhirnya mengalahkannya. Ketika ia mulai terlelap, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Bangun dengan panik, ia melihat pria tua itu berdiri di depan pintu rumahnya. "Giman, waktunya sudah dekat," kata pria tua itu dengan senyuman menyeramkan. Giman berteriak, tetapi suara itu seperti terperangkap di tenggorokannya. Ketika ia mencoba bergerak, tubuhnya terasa lumpuh. Pria tua itu mendekat, membisikkan sesuatu ke telinganya. "Kau harus memilih, atau aku yang akan memilih untukmu." Setelah pria tua itu menghilang, Giman mendapati dirinya berkeringat dingin. Di meja depan tempatnya duduk, ada secarik kertas dengan tulisan, "Satu nyawa untuk satu keberuntungan." Keesokan harinya, Giman menemui Bejo dan Sarno untuk meminta bantuan. "Gue nggak bisa sendiri, Jo. Tolong bantu gue. Gue takut kalau nyawa gue yang diambil," katanya dengan putus asa. Bejo, yang sudah merasa ada yang salah sejak awal, akhirnya memutuskan untuk bertindak. "Kita harus cari tahu siapa pria tua itu dan kenapa dia ada di pohon besar," ujarnya. Sarno mengangguk setuju.
Mungkin Pak Warto tahu sesuatu, dia kan dukun desa. Dia pasti paham soal hal-hal kayak gini. Bertiga, mereka pergi menemui Pak Warto. Dukun itu mendengar cerita mereka dengan wajah serius. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, pohon besar itu bukan pohon biasa. Dulu itu tempat orang-orang melakukan ritual gelap. Siapapun yang membuat perjanjian di sana akan selalu mendapat imbalan, tapi dengan harga yang mahal. Pak Warto memberikan peringatan keras. Kalian harus segera memutuskan perjanjian itu. Kalau tidak, pria tua itu akan mengambil sesuatu yang berharga dari kalian. Malam itu, mereka bertiga kembali ke pohon besar, kali ini dengan membawa jimat perlindungan dari Pak Warto. Suasana di sekitar pohon terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Ketika mereka mendekat, pria tua itu muncul dari kegelapan. Kalian kembali? Apa kalian ingin menawar? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Giman maju dengan gemetar. Saya nggak mau lagi. Batalkan perjanjiannya, teriaknya. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, Jiman. Kau sudah memilih. Sekarang, kau hanya bisa menunggu waktunya tiba. Bejo dan Sarno mencoba menghadapi pria tua itu, tetapi kehadirannya begitu menakutkan hingga mereka merasa tubuh mereka membeku. Pria tua itu menghilang dengan suara tawa yang menggema di udara. Setelah kejadian itu, Giman merasa hidupnya semakin dihantui. Setiap malam, ia melihat bayangan pria tua di sudut-sudut rumahnya. Bejo dan Sarno, meski tidak terlibat langsung, juga mulai mengalami mimpi buruk. Mereka tahu bahwa waktu Giman semakin sedikit dan satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah menemukan cara untuk menghancurkan kutukan di pohon besar. Namun harga yang harus dibayar mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Giman kini merasa hidupnya seperti berjalan di tepi jurang. Semakin hari kehadiran pria tua itu semakin nyata. Bejo dan Sarno, meskipun awalnya hanya membantu sebagai teman, kini juga mulai merasakan teror yang sama. Mereka sadar bahwa masalah ini bukan hanya milik Giman, tetapi sudah menjadi ancaman bagi mereka bertiga. Giman, Bejo, dan Sarno kembali berkumpul di warung kopi milik Pak Darman. Mereka tampak gelisah dengan pandangan kosong dan wajah yang penuh ketakutan. "Men, gue nggak bisa terus kayak gini. Semalam gue mimpi aneh lagi. Dia ada di kamar gue," kata Bejo sambil meneguk kopi panasnya dengan tangan gemetar. Sarno menimpali, "Gue juga, Jo. Kayak ada bayangan hitam di rumah gue. Kita nggak bisa diem aja, men. Ini nggak cuma lu yang kena." Giman menundukkan kepalanya. "Gue tahu ini salah gue, tapi gue nggak tahu gimana cara ngatasinya. Pak Warto bilang perjanjiannya nggak bisa dibatalin." Suasana hening beberapa saat sebelum Bejo akhirnya berseru, "Kalau nggak bisa dibatalin, berarti kita harus hadapin dia langsung. Kita nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini." Malam itu, Giman kembali dihantui mimpi buruk. Namun, kali ini berbeda. Dalam mimpinya, pria tua itu tidak hanya berdiri diam. Ia mendekati Giman, berbicara dengan suara rendah yang menggetarkan. "Giman, waktumu habis. Kau harus memberikan yang kau janjikan, atau aku akan memilih untukmu." Ketika Giman terbangun, ia mendapati sesuatu di meja kamarnya. Sebuah boneka kayu kecil yang di dadanya tertulis angka 02, tanggal hari itu. Giman merasa tubuhnya lemas. Ia tahu hari ini adalah waktu pria tua itu menagih janjinya. Dengan terpaksa, Giman, Bejo, dan Sarno memutuskan untuk kembali ke pohon besar. Mereka membawa jimat dari Pak Warto dan berharap itu bisa melindungi mereka. Saat mereka tiba di sana, suasana di sekitar pohon terasa begitu mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh seperti bisikan terdengar di udara. Tiba-tiba, pria tua itu muncul dari balik pohon. "Giman, kau kembali. Sudah siapkah kau memenuhi janjimu?" Tanyanya dengan senyum menyeramkan. Giman menggigil, tetapi ia mencoba menjawab, "Aku nggak mau melanjutkan ini. Tolong hentikan semuanya." Pria tua itu tertawa. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini, kecuali kau menyerahkan sesuatu yang berharga." Sarno memberanikan diri untuk bicara. "Apa yang kau inginkan? Uang? Barang? Apa yang bisa kami berikan?" Pria tua itu menatap Sarno dengan tajam. "Aku tidak menginginkan benda mati, aku ingin nyawa. Satu nyawa untuk satu keberuntungan." Mendengar itu, Bejo dan Sarno langsung panik. Mereka mencoba membujuk Giman untuk pergi, tetapi pria tua itu dengan cepat menghalangi jalan mereka. "Kalian tidak bisa lari. Pilih sekarang. Siapa yang akan menjadi gantinya?" Ketakutan mulai menguasai mereka bertiga. Giman, yang sudah merasa terpojok, mulai memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Kalau gue kasih orang lain, apa ini akan selesai?" tanya Giman dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis. "Tentu saja, satu nyawa yang kau serahkan dan semuanya akan selesai." Giman menatap Bejo dan Sarno dengan mata penuh kebimbangan.
Bejo yang menyadari perubahan sikap Giman segera berkata, "Men jangan, kita ini temen. Kita harus cari cara lain." Namun pikiran Giman sudah dikuasai ketakutan. Dalam sekejap, ia berlari ke arah pria tua itu dan berteriak, "Ambil Sarno! Ambil dia! Bukan gue!" Sarno terkejut dan mencoba melawan, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Pria tua itu hanya tertawa kecil. Keputusan yang menarik. Dengan gerakan cepat, pria tua itu mendekati Sarno. Bejo mencoba menarik Sarno menjauh, tetapi tubuh pria tua itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan gelap yang melingkupi Sarno. Dalam sekejap, Sarno menghilang, meninggalkan hanya suara jeritan yang mengerikan. Ketenangan yang palsu. Setelah kejadian itu, pria tua itu menghilang, dan suasana di sekitar pohon besar kembali tenang. Giman terduduk di tanah, menangis histeris. Bejo hanya bisa menatapnya dengan penuh kemarahan. "Lu tega, men? Lu tega ngorbanin Sarno buat nyelamatin diri lu sendiri," kata Bejo dengan suara penuh amarah. Giman tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu apa yang telah ia lakukan tidak bisa dimaafkan. Namun, di balik rasa bersalahnya, ada perasaan lega karena ia berhasil menyelamatkan dirinya. Ketika mereka kembali ke desa, warga mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Sarno. Bejo mencoba menjelaskan bahwa Sarno pergi keluar kota, tetapi Giman hanya diam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam itu, Giman kembali dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Sarno yang berlumuran darah, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. "Ini belum selesai, Giman. Kau akan membayar semuanya." Sejak malam kejadian di pohon besar, Giman tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia dihantui bayangan Sarno. Dalam mimpinya, Sarno berdiri dengan tubuh penuh darah, menatapnya dengan mata merah menyala. Suaranya serak dan penuh dendam. "Giman, ini belum selesai. Kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Giman terbangun berkali-kali dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Rasa bersalahnya bercampur dengan ketakutan yang tak bisa ia kendalikan. Bejo yang masih marah atas pengkhianatan Giman menjauhinya. Kini Giman harus menghadapi semuanya sendirian. Warung kopi Pak Darman yang biasanya ramai dengan cerita angka-angka togel kini mulai sepi. Kabar hilangnya Sarno membuat para penjudi takut untuk berkumpul. Mereka mengira ada kutukan yang menimpa mereka. Bejo duduk sendirian di sudut warung menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Ia terus memikirkan kejadian di pohon besar. Meski marah pada Giman, ia juga tak bisa mengabaikan ketakutannya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, dan itu akan segera datang. Tiba-tiba, Pak Darman menghampirinya. "Jo, gue dengar suara-suara aneh di sekitar pohon besar itu. Kayak ada orang nangis. Lu tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Bejo hanya menggeleng, mencoba menghindari pembicaraan. "Enggak, Pak. Mungkin cuma angin atau binatang. Jangan dipikirin." Pak Darman menghela napas. "Kalau ada apa-apa, kasih tahu ya. Desa ini makin aneh sejak Sarno hilang." Kejadian aneh di rumah Giman. Di sisi lain, Giman mulai mengalami kejadian yang lebih mengerikan di rumahnya. Malam itu ketika ia mencoba tidur, suara langkah kaki terdengar dari dapur. Giman memberanikan diri untuk keluar membawa parang kecil di tangannya. Namun, ketika ia sampai di dapur, tidak ada siapapun. Hanya ada sebuah benda yang sebelumnya tidak ada, topi milik Sarno. Giman tertegun, merasa tubuhnya kaku. "Tidak mungkin," gumamnya. Ketika ia berbalik untuk kembali ke kamar, bayangan Sarno tiba-tiba muncul di depannya. Wajah Sarno tampak pucat dengan darah yang mengalir dari kepalanya. "Giman!" Ini baru permulaan. Giman jatuh terduduk, menjerit ketakutan. Namun bayangan itu menghilang secepat ia muncul. Giman segera berlari keluar rumah, berharap bisa menemukan Bejo. Bejo yang masih di warung kopi, terkejut melihat Giman datang dengan wajah ketakutan. "Men, ada apa? Lu kelihatan kayak habis ngelihat setan." "Jo, Sarno balik. Dia ada di rumah gue. Gue nggak tahu apa yang dia mau, tapi dia nggak akan diem," teriak Giman sambil menarik napas tersengal-sengal. Bejo menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Lu pikir ini salah siapa, men? Kalau lu nggak egois, Sarno nggak bakal jadi tumbal. Aku tahu gue salah, tapi tolong. Jo, gue nggak bisa ngadepin ini sendiri," pinta Giman dengan suara bergetar. Bejo menghela napas panjang. Meski hatinya masih marah, ia tahu bahwa jika bayangan Sarno benar-benar kembali, ini bisa menjadi ancaman bagi semua orang. "Kita harus ke Pak Warto lagi. Mungkin dia tahu cara ngatasin ini," kata Bejo akhirnya. Mereka berdua segera menuju rumah Pak Warto. Pria tua itu tampak sudah menunggu mereka di depan rumah, seolah-olah ia tahu mereka akan datang. "Kalian terlambat," kata Pak Warto dengan suara datar. "Terlambat gimana maksudnya, Pak?" tanya Bejo. "Sarno sudah menjadi bagian dari perjanjian itu.
Arwahnya kini terikat dengan dunia kalian. Dia tidak akan tenang sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Giman menelan ludah. Apa yang dia inginkan, Pak? Apa gue harus jadi gantinya? Pak Warto menggeleng. Itu tergantung Sarno. Jika dia memilih balas dendam, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi jika kalian ingin mencoba mengakhiri ini, kalian harus kembali ke pohon besar dan melakukan ritual pelepasan. Ritual pelepasan? Tanya Bejo. Ya, tapi itu tidak mudah. Kalian harus siap dengan konsekuensinya, jawab Pak Warto. Malam itu, Giman dan Bejo memutuskan untuk melakukan ritual pelepasan di pohon besar. Mereka membawa sesajen yang diminta oleh Pak Warto, termasuk ayam hitam dan kain putih. Ketika mereka tiba di pohon besar, suasana di sana begitu mencekam. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh kembali terdengar. Giman merasa lututnya lemas, tetapi Bejo membantunya tetap berdiri. Pak Warto mulai membaca mantra, memanggil arwah Sarno untuk datang. Tidak lama kemudian, bayangan Sarno muncul di balik pohon, menatap mereka dengan tatapan penuh amarah. Giman, ini belum selesai. Pak Warto melanjutkan mantranya, tetapi bayangan Sarno semakin mendekat. Tiba-tiba angin kencang menghantam mereka, membuat sesajen terlempar ke tanah. Kalau kalian ingin mengakhiri ini, salah satu dari kalian harus menggantikan tempat Sarno, teriak Pak Warto. Giman menatap Bejo dengan mata penuh ketakutan. Jo, gue nggak bisa. Bejo menghela napas panjang. Kalau ini yang harus gue lakuin buat ngakhirin semuanya, gue siap. Bejo maju ke depan, berdiri di hadapan bayangan Sarno. Kalau ini bisa buat lu tenang, ambil gue, tapi biarkan Giman hidup. Sarno tersenyum tipis sebelum bayangannya berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti Bejo. Dalam sekejap, Bejo menghilang, meninggalkan hanya jeritan terakhirnya. Pak Warto menutup ritual dengan doa, dan suasana di sekitar pohon besar kembali tenang. Giman kembali ke desa sendirian. Meski ia selamat, ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bejo dan Sarno, dua sahabatnya, telah pergi karena keserakahannya. Namun, teror itu belum benar-benar berakhir. Giman mulai merasa bahwa bayangan Sarno masih mengintainya, menunggu waktu untuk kembali. Pagi itu, desa kembali seperti biasanya, tapi bagi Giman, semua terasa berbeda. Bayangan kematian Bejo terus membayang di pikirannya. Ia menyesali semua keputusan yang telah diambil, tapi penyesalan itu terasa sia-sia. Di warung kopi Pak Darman, para penjudi yang tersisa mulai membicarakan hilangnya Bejo. Desas-desus tersebar cepat. Sebagian percaya Bejo telah kabur dari desa, sementara yang lain yakin Bejo menjadi korban kutukan pohon besar. Giman, lu tahu nggak Bejo kemana? Katanya lu yang terakhir bareng dia, tanya Pak Darman dengan nada curiga. Giman menggeleng, matanya terlihat lelah. Nggak tahu Pak, mungkin dia lagi di kota. Pak Darman menatapnya lama. Jangan main-main, man. Desa ini makin nggak tenang sejak Sarno hilang. Kalau ada yang lu tahu, bilang aja. Namun Giman memilih diam. Ia tahu, cerita sebenarnya akan membuatnya dihakimi oleh warga desa. Malam itu, Giman merasa rumahnya semakin menyeramkan. Setiap sudut terasa dingin dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ketika ia sedang duduk di ruang tengah, lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Giman. Giman membeku. Suara itu jelas suara Bejo. Tapi bagaimana mungkin? Bejo sudah menjadi tumbal. Bejo? Itu lu? Suara Giman bergetar. Bayangan Bejo muncul di sudut ruangan dengan wajah pucat dan tubuhnya penuh luka. Matanya kosong, tapi suaranya penuh amarah. Lu pikir ini selesai, man? Gue udah ngorbanin diri gue buat lu, tapi kutukan ini gak berakhir. Giman mundur ketakutan, tubuhnya gemetar. Apa maksud lu? Lu udah nebus semuanya. Bayangan Bejo mendekat hingga hanya beberapa langkah darinya. Kutukan ini lebih besar dari yang lu pikir. Lu gak akan pernah lepas. Sekarang giliran lu, man. Giman menjerit dan pingsan di tempat. Warga mulai curiga. Keesokan harinya, warga desa mulai membicarakan perilaku aneh Giman. Pak Darman, yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan, memutuskan untuk menemui Pak Lurah. Pak, saya yakin Giman tahu sesuatu tentang hilangnya Sarno dan Bejo, kata Pak Darman. Pak Lurah mengangguk. Saya juga curiga. Malam-malam saya sering dengar suara aneh dari rumahnya. Mungkin kita harus bicara langsung dengan dia. Beberapa warga setuju untuk menemui Giman. Namun ketika mereka tiba di rumahnya, mereka menemukan pintu terbuka lebar, tapi Giman tidak ada di sana. Dia kemana? Tanya Pak Darman. Di dalam rumah mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Topi Sarno dan baju Bejo tergeletak di lantai, berlumuran darah. Sementara itu, Giman melarikan diri ke hutan. Ia merasa desa sudah tidak aman baginya. Di tengah pelariannya,
Ia bertemu dengan Pak Warto yang tampaknya sudah menunggunya. "Lu nggak bisa lari, men," kata Pak Warto dengan nada tegas. Giman terkejut. "Pak, tolong saya. Saya nggak mau kena kutukan ini lagi." Pak Warto menghela napas panjang. "Ini bukan soal lu mau atau nggak, men. Lu udah terlalu jauh masuk ke lingkaran setan ini. Satu-satunya cara buat lu bebas adalah dengan menebus kesalahan lu." "Tebus gimana, Pak? Saya nggak mau jadi tumbal." Pak Warto menatapnya dengan tatapan dingin. "Bukan lu yang jadi tumbal, tapi lu harus mengakhiri perjanjian itu dengan menutup semua akses yang menghubungkan dunia kita dengan mereka." "Caranya gimana?" tanya Giman putus asa. "Lu harus kembali ke pohon besar dan menghancurkan tempat itu. Tapi risikonya besar. Kalau lu gagal, nyawa lu akan jadi gantinya." Dengan rasa takut yang menggunung, Giman memutuskan untuk kembali ke pohon besar. Ia membawa parang dan bensin seperti yang diminta oleh Pak Warto. Di sana, suasana kembali mencekam. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ketika Giman mulai menyiram bensin di sekitar pohon, bayangan Sarno dan Bejo muncul. "Giman, lu pikir ini bisa ngakhirin semuanya?" tanya Sarno dengan suara dingin. Giman gemetar, tapi ia mencoba tetap fokus. "Gue cuma mau semuanya selesai." Bayangan Bejo mendekat. "Selesai? Ini baru mulai, men. Lu nggak akan bisa lari dari dosa lu." Tiba-tiba, api yang dinyalakan Giman padam dengan sendirinya. Angin kencang menghantamnya, membuatnya terlempar ke tanah. Ketika Giman mencoba bangkit, ia melihat sosok Pak Warto muncul di belakangnya. Tapi kali ini wajah Pak Warto terlihat berbeda. Matanya merah menyala, dan senyumnya penuh kepuasan. "Lu pikir gua ada di pihak lu, men?" kata Pak Warto dengan nada mengejek. Giman terkejut. "Pak, apa maksud lu?" Pak Warto tertawa. "Gue yang ngatur semua ini. Men, gue butuh lu buat nyempurnain perjanjian gue. Sekarang giliran lu jadi tumbal." Bayangan Sarno dan Bejo tiba-tiba menyerang Giman, menariknya ke dalam kegelapan. Jeritan terakhir Giman menggema di seluruh hutan sebelum semuanya menjadi sunyi. Malam itu, desa diselimuti kesunyian yang mencekam. Hilangnya Giman menjadi misteri baru yang mengguncang warga. Pak Warto, yang selama ini dikenal sebagai sosok bijak, tampak lebih pendiam. Namun, di balik wajahnya yang tenang, ia menyimpan rahasia besar. Di warung kopi, pembicaraan tentang hilangnya Giman semakin ramai. Pak Darman yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Warto itu orang aneh. Dia selalu tahu apa yang terjadi di desa ini. Apa mungkin dia tahu soal Giman?" tanyanya kepada Pak Lurah. Pak Lurah mengangguk pelan. "Saya juga curiga, tapi kita nggak bisa sembarangan nuduh tanpa bukti. Kita harus selidiki dulu." Malam itu, beberapa warga berkumpul untuk memutuskan langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk mengintai Pak Warto Besuplar yang terlihat semakin sering pergi ke hutan besar setiap malam. Di tengah hutan, Pak Warto berdiri di bawah pohon besar yang sudah menjadi pusat teror. Wajahnya tampak puas. Ia menatap langit malam sambil tertawa kecil. "Semua tumbal sudah lengkap. Kekuatan ini sekarang milik gua," ujarnya, suaranya bergema. Tiba-tiba, bayangan Giman, Bejo, dan Sarno muncul di sekelilingnya. Wajah mereka pucat dengan mata penuh kebencian. "Lu pikir ini selesai, Pak Warto?" kata Giman dengan suara dingin. Pak Warto tersenyum sinis. "Gua udah menang. Lu semua cuma alat buat gua dapetin kekuatan ini. Sekarang gak ada yang bisa ngalahin gua." Namun bayangan Sarno mendekat. "Lu lupa, Warto, kutukan ini bukan cuma buat kami. Cepat atau lambat lu juga akan kena akibatnya." Pak Warto tertawa. "Kutukan? Haha, lu kira gue takut? Gue udah siap dengan semuanya." Ia melangkah ke tengah lingkaran, menaburkan sesuatu ke tanah, dan bayangan ketiga tumbal itu menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Pak Darman dan beberapa warga yang mengikuti Pak Warto dari kejauhan menyaksikan semuanya. Mereka gemetar ketakutan, tidak percaya bahwa Pak Warto yang selama ini dianggap bijak ternyata adalah dalang di balik semua peristiwa mengerikan. "Saya bilang juga apa? Dia yang bikin semua ini," bisik salah satu warga. Pak Darman menggeleng. "Kita nggak bisa hadapin dia sekarang. Dia jelas punya kekuatan yang nggak kita pahami." Mereka memutuskan untuk mundur dan merencanakan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, suasana desa berubah drastis. Banyak warga merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan aneh di sekitar rumah mereka. Di sisi lain, Pak Warto mulai menikmati hasil dari perjanjiannya. Rumahnya yang dulu sederhana, kini berubah menjadi rumah besar dengan gaya mewah. Ia membeli tanah di sekitar desa, menjadikannya orang paling kaya di sana. Namun, kekayaannya tidak membuat warga senang. Mereka mulai menjauhi Pak Warto, takut akan kutukan yang menyelimuti dirinya. Pak Darman dan Pak Lurah
memutuskan untuk bertindak. Mereka mengumpulkan beberapa warga yang berani untuk menghadapi Pak Warto. Kita nggak bisa biarin dia terus-terusan begini. Kalau dia benar dalang di balik semua ini, dia harus dihentikan, ujar Pak Darman. Mereka mencari seorang kiai dari desa sebelah yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Kiai tersebut, Pak Kiai Mansur, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Ini bukan perkara mudah. Orang seperti Pak Warto sudah menjual dirinya kepada kekuatan gelap. Tapi setiap perjanjian punya kelemahan, kata Pak Kiai Mansur. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Pak Lurah. Pak Kiai Mansur menghela napas. Kita harus menghancurkan sumber kekuatannya, yaitu pohon besar itu. Tapi risikonya besar. Kalian harus siap kehilangan nyawa. Malam itu, dengan membawa keberanian dan doa Pak Darman, Pak Lurah, dan beberapa warga yang tersisa menuju pohon besar bersama Pak Kiai Mansur. Mereka membawa alat-alat seperti kapak dan bensin, berniat untuk menghancurkan pohon tersebut. Namun, ketika mereka tiba, suasana mencekam langsung menyelimuti mereka. Angin dingin berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Jangan takut, tetap fokus, seru Pak Kiai Mansur. Mereka mulai menebang pohon tersebut, tapi tiba-tiba bayangan Pak Warto muncul hadapan mereka. Kalian pikir bisa ngalahin gua? Kalian cuma manusia lemah, teriak Pak Warto, suaranya menggema. Pak Darman mencoba mendekat, tapi tubuhnya terpental oleh kekuatan tak terlihat. Kiai, gimana ini? Teriak Pak Lurah. Pak Kiai Mansur mengangkat tangannya membaca doa-doa dengan lantang. Cahaya terang muncul melawan bayangan gelap yang menyelimuti pohon besar. Ini akan selesai di sini. Warto, perjanjianmu akan diputuskan malam ini, seru Pak Kiai Mansur. Pak Warto tertawa keras, tapi di balik tawanya, ia terlihat mulai melemah. Pohon besar itu mulai retak dan suara gemuruh terdengar. Pohon besar di tengah hutan yang menjadi sumber kekuatan Pak Warto terus retak mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pak Warto, yang sebelumnya penuh percaya diri, mulai menunjukkan wajah panik. Sementara itu, Pak Kiai Mansur terus membaca doa dengan lantang melawan energi gelap yang memenuhi tempat itu. Berhenti, jangan ganggu pohon itu, teriak Pak Warto sambil mencoba mendekati mereka. Namun, setiap langkahnya tertahan oleh cahaya dari doa-doa Pak Kiai Mansur. Tubuhnya seperti terpaku di tempat, tidak mampu bergerak lebih jauh. Pak Warto menggeram, lalu mengangkat tangan kanannya ke arah pohon. Tiba-tiba, dari pohon itu keluar bayangan hitam besar dengan bentuk menyeramkan seperti sosok iblis yang sedang mengamuk. Kalian pikir bisa menghancurkanku semudah ini? Aku adalah perjanjian dari darah dan jiwa. Suara iblis itu menggema, membuat warga yang hadir gemetar ketakutan. Jangan mundur, tetap fokus pada pohonnya, seru Pak Kiai Mansur sambil tetap melantunkan doa. Pak Darman dan Pak Lurah bertindak. Meski ketakutan, Pak Darman dan Pak Lurah memberanikan diri untuk mendekati pohon dengan membawa kapak dan bensin. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Ketika Pak Darman mulai menebas batang pohon itu, bayangan hitam menyerang, membuatnya terlempar beberapa meter. Pak Lurah mencoba membantu, tapi tubuhnya juga terpental oleh kekuatan gelap. Pak Kiai Mansur memperkuat doanya, dan cahaya dari tubuhnya mulai menyebar, melemahkan energi hitam yang melindungi pohon itu. Kalian harus terus mencoba, jangan berhenti, seru Pak Kiai. Dengan sisa tenaga, Pak Darman merangkak mendekati pohon dan menyiramkan bensin ke akar-akarnya. Melihat pohonnya dalam bahaya, Pak Warto tiba-tiba berteriak histeris. Tubuhnya mulai berubah menjadi hitam pekat, dengan urat-urat yang menyala merah seperti bara api. Ia mengeluarkan tawa menyeramkan sambil menatap Pak Kiai Mansur. Kamu pikir doa-doamu cukup menghentikanku? Aku sudah terlalu dalam di dunia ini. Pak Warto melompat ke arah pohon, berusaha melindunginya. Namun, ketika ia menyentuh batang pohon yang sudah disiram bensin, api mulai menyala dengan sendirinya. Tubuh Pak Warto terbakar, dan ia berteriak kesakitan. Tapi ia tetap bertahan mencoba melindungi pohonnya meski api semakin besar. Pak Kiai Mansur melanjutkan doa-doanya sementara warga lain yang masih sadar mulai membantu menyiramkan bensin ke pohon. Api semakin besar, melahap batang pohon dan akar-akarnya. Bayangan hitam yang keluar dari pohon itu mengamuk, menyerang siapa saja yang mendekat. Namun, setiap kali bayangan itu menyerang, cahaya dari doa Pak Kiai Mansur melemahkannya. Aku tidak akan pergi sendirian. Kalian semua akan ikut denganku. Teriak bayangan itu dengan suara menggelegar. Pohon besar itu akhirnya tumbang, menghantam tanah dengan suara gemuruh. Bayangan hitam memudar perlahan dan api yang membakar pohon mulai mengecil.
Pak Warto yang tubuhnya terbakar habis tergeletak di tanah dengan wajah penuh penyesalan. Sebelum napas terakhirnya, ia berbisik, Aku hanya ingin kaya, tapi semua ini sia-sia." Setelah pohon besar itu hancur, suasana hutan kembali tenang. Pak Kiai Mansur duduk bersila, berdoa untuk menenangkan arwah-arwah yang terjebak dalam kutukan tersebut. Warga yang hadir menatap sisa-sisa pohon yang terbakar dengan perasaan lega bercampur takut. "Sudah selesai, Pak Kiai?" tanya Pak Lurah dengan napas tersengal. Pak Kiai Mansur mengangguk. "Iya, tapi luka ini akan tetap ada. Kutukan ini sudah memakan terlalu banyak korban." Keesokan harinya, warga desa berkumpul untuk membicarakan kejadian malam itu. Banyak yang masih tidak percaya bahwa Pak Warto yang selama ini mereka anggap bijak adalah dalang di balik semua tragedi ini. Pak Lurah memutuskan untuk mengadakan doa bersama, meminta perlindungan bagi desa agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Namun, meski pohon besar itu sudah hancur, rasa takut tetap menyelimuti sebagian warga. Banyak yang percaya bahwa jejak kutukan itu tidak akan hilang begitu saja. Pagi yang seharusnya membawa ketenangan di desa justru terasa berbeda. Meskipun pohon besar di hutan telah hancur dan Pak Warto menemui ajalnya, warga masih dihantui ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh di desa. Suara langkah kaki terdengar di malam hari dan bau anyir muncul di sekitar rumah mereka. Pak Darman yang menjadi saksi langsung peristiwa di hutan mulai merasa gelisah. "Aku merasa ada yang mengawasi kita," ujarnya pada Pak Lurah saat mereka duduk di pos ronda. Pak Lurah mengangguk, wajahnya tegang. "Kita harus bicara dengan Pak Kiai Mansur. Aku yakin beliau tahu apa yang harus dilakukan." Pak Kiai Mansur akhirnya dipanggil ke balai desa. Di hadapan para warga yang ketakutan, beliau menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Pohon besar itu memang sudah hancur, tapi jejak kegelapan yang ditinggalkan Pak Warto masih ada. Kutukan ini tidak sepenuhnya hilang, karena ada dosa yang belum ditebus. Warga bergumam saling memandang satu sama lain. "Apa maksudnya Pak Kiai?" tanya Pak Darman. "Arwah-arwah yang menjadi korban perjalanan Pak Warto tidak bisa pergi begitu saja. Mereka membutuhkan keadilan. Desa ini harus melakukan sesuatu untuk menebus dosa-dosa itu." Pak Kiai Mansur memutuskan untuk mengadakan ritual penebusan dosa di tengah desa. Semua warga diminta untuk berkumpul di lapangan desa pada malam hari. Warga datang dengan membawa lilin dan makanan sebagai bentuk persembahan. Doa-doa dilantunkan sepanjang malam, dipimpin oleh Pak Kiai Mansur. Namun, di tengah-tengah ritual, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah pohon yang dulu menjadi tempat Pak Warto bersekutu dengan iblis. Suara itu membuat semua orang bergidik. "Dia belum pergi," bisik seorang warga. Pak Kiai berdiri tegak, menatap ke arah hutan. "Kita harus menyelesaikan ini malam ini. Kalau tidak, desa ini tidak akan pernah tenang." Pak Kiai bersama Pak Lurah, Pak Darman, dan beberapa warga pemberani kembali ke hutan. Mereka membawa obor dan doa-doa untuk melindungi diri. Di tengah hutan, bayangan hitam kembali muncul. Kali ini, ia berbentuk sosok tinggi dengan wajah Pak Warto yang penuh luka. "Kalian pikir aku akan menyerah semudah itu?" Suara sosok itu menggema, penuh amarah. Pak Kiai maju ke depan. "Warto, sadarlah, kamu sudah mati. Lepaskan dendamu dan biarkan desa ini hidup dengan damai." Sosok itu tertawa. "Aku tidak peduli dengan desa ini. Mereka semua sama, rakus dan ingin cepat kaya. Aku hanya menunjukkan jalan." Pak Lurah melangkah maju, wajahnya penuh keberanian. "Warto, kamu salah. Tapi kami akan menebus dosa ini, bukan hanya untukmu, tapi untuk semua arwah yang menjadi korban." Doa-doa mulai dilantunkan dengan lantang. Cahaya dari obor yang mereka bawa perlahan memudar, tapi semangat mereka tidak goyah. Sosok bayangan itu semakin melemah hingga akhirnya menghilang bersamaan dengan suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Setelah peristiwa di hutan, desa akhirnya benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Tidak ada lagi bau anyir. Warga mulai menjalani hidup mereka seperti biasa, dengan pelajaran besar yang mereka bawa dari tragedi ini. Pak Kiai Mansur mengingatkan, jangan pernah tergoda oleh jalan pintas. Semua yang kita dapatkan dengan cara yang salah akan selalu membawa malapetaka. Pak Darman memutuskan untuk berhenti berjudi dan mulai bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Pak Lurah memimpin desa dengan lebih bijaksana, memastikan tidak ada lagi warga yang tergoda oleh dunia mistis. Beberapa bulan kemudian, desa itu kembali seperti sedia kala. Namun pohon besar di hutan tetap menjadi kenangan pahit yang tidak pernah dilupakan. Cerita tentang Pak Warto dan kutukan togelnya menjadi pelajaran bagi generasi muda
bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa kerja keras. Di akhir cerita, terlihat Pak Kiai Mansur berdiri di tepi hutan, menatap pohon yang kini telah rata dengan tanah. Ia berdoa, berharap bahwa desa itu akan selalu dijaga dari godaan yang sama di masa depan.